saja nih kita akan berkenalan dengan narasumber di kesempatan hari ini. Yang pertama ada Pak Bambang Mudyoko selaku Kabid Persatuan Bangsa dari Bankes Bangpol Pemalang. Selamat pagi Selamat Bapak. pagi. Sehat nggak Pak? Alhamdulillah sehat. Kemudian yang kedua ada Bapak Dr. Andes Haji Mudasir Masud MAG, Ketua FKUB Kabupaten Pemalang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggak Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga ada Sekretaris FKUB Kabupaten Pemalang, Dr. Andes Nur Effendi SH. Selamat pagi Bapak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat Widuri, Anda nanti bisa berinteraksi bersama kami melalui live chat yang ada di bawah ini ataupun juga melalui WhatsApp Radio Suara Widuri di 085326805277 untuk bertanya bersama kepada narsum-narsum yang ada di kesempatan pagi hari ini. Oke, langsung saja nih Pak. Mungkin yang pertama, barangkali masyarakat Kabupaten Pemalang ada yang belum mengenal FKUB. Nah, monggo saged dikenalkan dulu Pak, monggo. Terima kasih. Forum Kerukunan Umat Beragama yang biasa disingkat FKUB itu adalah sebuah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah untuk umat beragama dalam hal kerukunan dan kesejahteraan. Forum Kerukunan Umat Beragama memang pada saat ini baru ada di tingkat kabupaten dan provinsi. Oke. Namun demikian dalam aturannya, FKUB itu dasarnya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama nomor 9 dan 8 tahun 2006. Di sana disebutkan tingkat untuk kepengurusan ada di kabupaten dan provinsi. Namun demikian, pasal 7 menyebutkan bahwa tanggung jawab kerukunan tingkat kecamatan adalah Pak Camat. Oke. Untuk tingkat kelurahan desa, Pak Kepala Desa dan Kepala Kelurahan. Sehingga pada setiap tahun Kesbang bersama FKUB mengadakan monitoring untuk pelaksanaan kerukunan di tingkat kecamatan masing-masing. Sebagaimana kita ketahui, beberapa hari yang lalu Kesbang langsung dari Kesbang dan FKUB datang masing-masing kecamatan. Di sana ketemu dengan Pak Camat, Pak Kapolsek, dan Ramil, Kepala KUA, tokoh masyarakat untuk monitoring tentang kerukunan dan sebagainya. Dan ternyata menghadapi tahun baru ini, semua 14 kecamatan mengatakan siap dan tidak ada masalah dalam keadaan kondusif, aman, tentram, damai. Termasuk dari Kesbang juga menyatakan demikian. Itu Pak, Bu, sebagai penjelasan. Nanti pembukaannya masih ada lagi. Oke, siap. Iya, jadi memang ini sebagai wadah untuk menjaga kerukunan umat beragama seperti itu ya. Tapi tadi sebenarnya kondisi kerukunan umat beragama di Kabupaten Pemalang sendiri saat ini seperti apa, nggih? Monggo, dari Kesbang atau FKUB? Oke, siap. Jadi kalau kita mencermati kondisi kerukunan yang ada di wilayah Kabupaten Pemalang, ini juga berdasarkan indeks kerukunan yang sudah kita ukur, sudah kita hitung. Kabupaten Pemalang ini indeks kerukunannya itu di 74%. Artinya secara umum gambarannya bahwa kerukunan di wilayah Kabupaten Pemalang itu sangat baik, sangat kondusif, tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan terkait dengan kerukunan antar dan inter umat beragama di Kabupaten Pemalang. Oke, berarti sejauh ini aman ya Pak ya, Aman, untuk Kabupaten Pemalang sendiri. Yeah. Lalu kalau boleh tahu nih Pak, untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh FKUB Kabupaten Pemalang ini dalam menjaga kerukunan umat beragama itu seperti apa Pak? Terima kasih. Untuk kegiatan FKUB sebagaimana kita ketahui, tugas pokoknya itu ada disebutkan dalam peraturan. Antara lain, kita melaksanakan dialog antar umat beragama. Oke. Itu terselenggara pada hal-hal tertentu, sebagaimana kita ketahui, ada generasi muda, ada ibu rumah tangga, kemudian ada tokoh, kita kumpulkan bersama-sama untuk bertemu. Titik beratnya pada silaturahmi. Kemudian tadi disampaikan tentang kita monitoring dan sebagainya, juga menampung aspirasi
dari organisasi keagamaan dan juga menyalurkan aspirasi. Kemudian yang keempat, juga kita mensosialisasikan peraturan pemerintah yang ada kaitannya dengan keagamaan. Seperti sekarang pemerintah baru menganjurkan moderasi beragama. Oh ya. Itu FKUB langsung mensosialisasikan. Dan yang terakhir, yang kelima, memberikan rekomendasi tertulis tentang berdirinya rumah ibadah. Oh, oke. Berarti kalau misalkan mau ngebangun rumah ibadah, berarti harus ada rekomendasi dari FKUB Betul, terlebih dari dahulu FKUB, begitu ya. iya. Oh, oke. Nah, buat yang baru tahu mungkin ya, mungkin sering dengar FKUB apa, cuman nggak tahu kepanjangannya ataupun tugas-tugasnya. Nah, di kesempatan hari ini beliau-beliau ini hadir di kesempatan hari ini. Ya, Oke. bisa menambahkan ya. Monggo, Inge. Jadi kami rutin mengadakan istilahnya pengamanan lintas agama Oke. pada sholat hari raya Idul Fitri. Titik beratnya yang pertama di alun-alun, Oh ya. yang kedua di Masjid Al-Hidayah, Al-Hidayah. alun Masjid Agung. Nah kemudian juga setiap malam Nataru kami juga mengadakan pengamanan lintas agama. Oke. Dari agama Islam, agama Konghucu, dan agama Hindu, agama Buddha itu bareng-bareng. Tuh, kemudian juga ketika ada kegiatan keagamaan yang lainnya, misalnya istilahnya di kelenteng, tetap kegiatan ya kan iya, juga ha. ada kegiatan untuk monitoring terkait kegiatan di kelenteng. Yang terakhir, ya kami pun selalu membantu apabila ada agama tertentu mau di rumah ibadah itu kok ada kendala-kendala. Iya, Akan kami bantu, bisa jelaskan dari yang pertama dari tokoh-tokoh agama, yang kedua dari Bapak Lurah atau Kepala Desa, Oke. yang ketiga dari Pak Camat, berikutnya naik ke atas Pak Bupati atau lintas sektor lainnya. Itu aja, terima kasih. Oke, berarti memang cukup banyak juga yang dikerjakan oleh FKUB nggih, Pak nggih. Oke. Lalu ini ada pertanyaan dari live chat kita, izin bertanya dulu nggih, Pak nggih. Ini, selamat siang Pak Mudasir dari akun Riantoro. Saya izin bertanya, apakah Ormas Islam boleh ikut menjaga keamanan pada malam Hari Raya Natal dan malam Tahun Baru? Dan juga apakah orang Muslim boleh mengucapkan selamat Hari Raya Natal? Monggo Pak. Terima kasih. Untuk merayakan Hari Raya Natal dan mungkin Hari Raya yang lain, umat Islam itu kalau kita punya Hari Raya Idul Fitri, Iya. cuma malam Natal itu biasanya untuk Kabupaten Pemalang, itu pada waktu malam Natal Perkopimda itu bersama-sama dengan lintas agama mendatangi gereja, tapi bukan untuk ikut ibadah. Oke. Biasanya datang di sebuah gereja, katakanlah di gereja Katolik, itu Pak Bupati dan sebagainya itu berada di ruang tamu, kemudian dari umat Katolik mengadakan ibadah. Kalau sudah selesai, baru masuk. Oh iya. Jadi iya. pada waktu beribadah sama sekali tidak ada ikut ke dalamnya, tetap di luar sebagai tamu. Baru setelah selesai dipersilakan, Pak sudah selesai masuk. Tapi untuk malam itu untuk agama Kristen itu memang belum ada acara. Hanya silaturahmi biasa. Jadi ini tidak direncanakan pada malam Natal itu umat Islam pada umumnya itu pada waktu itu tidak ikut peribadatan, tapi silaturahminya. Oke, Silaturahminya. iya, Jadi iya. selama sekali lah mungkin panjenengan yang dikatakan itu Menteri Agama mengatakan Natal bersama. Itu oke. Natal bersama antara mereka sendiri, antara Kristen dan Katolik. Islam sama sekali tidak ada istilah. Nggih. Cuma Pak Menteri belum menjelaskan tentang itu. Jadi Natal bersama bukan umat Islam ikut tidak, Nggih. tapi itu khusus Natal dari Katolik dan Kristen bersama-sama. Iya, ada tambahan mungkin yang lain? Ya, monggo. Pak Nur. Ya ini ya, terkait Natal bersama, itu di Kementerian Agama ada istilah pembimbing masyarakat Katolik, ada pembimbing masyarakat
Kristen dan agama lain ada. Oke. Nah, untuk Pak Menteri sudah dibentuk panitia tingkat pusat. Nanti ada Natal bersama antara umat Katolik dan umat Protestan. Nah, memang sampai sekarang itu belum turun ke bawah. Insya Allah itu sudah fit akan dilaksanakan Natal bersama. Jadi kata anak muda betul. Umat lain tidak ikut, hanya umat Katolik dan umat Protestan itu mengadakan Natalan bersama. Oke. Iya. Terima kasih. Oke, begitu Tambahin ya. sedikit. Iya, monggo. Oke. Terima kasih. Nambahi sedikit tadi pertanyaan terkait dengan pengamanan Nggih, dari ormas betul. Islam yang lain. Oke. Artinya pemerintah daerah itu ada program terkait pengamanan yang dilaksanakan bekerja sama dengan Polri dan unsur TNI. Oh, oke. Jadi ada 5 pos pengamanan Natal dan Tahun Baru yang dibuat oleh Polri, nanti bekerja sama dengan pemerintah daerah melalui kami di Bages Bangpol, nanti akan menempatkan personil pengamanan. Itu dari unsur TNI, kemudian juga ada dari unsur ormas Islam juga, kemudian melibatkan dari anak-anak pramuka juga. Jadi kita libatkan di pos-pos pengamanan yang insya Allah akan dibangun di alun-alun sebagai pos induk. Oke, yang dekat pom itu ya, Iya, pos ya. betul, di pos. Kemudian ada di depan Santo Lukas, gereja Santo Lukas, Jalan Jalan Pemuda. Pemuda. Oke. Kemudian ada di pos Gandulan juga, dan di Randu Dongkal, dan satunya ada di rest area. Oh, rest Rosin. area. Oh nggih, iya, satu di itu. dalam Nggih. tol ya. Nggih, di tol. Jadi kita membantu untuk terkait itu. Pengamanan itu tadi ya Pak ya, bukan hanya di malam tahun baru aja, tapi dari malam malam Natal, Natal nggih. sampai nanti tahun baru berarti posnya Jadi ya. nanti dari tanggal 20 sampai tanggal 2 Januari 2026. Oke, jadi itu kolaborasi seperti Ya, itu betul, ya, nggih. dari lintas sektor. Oke, selanjutnya ini dari akun Suhirman, apa saja peran yang bisa dimainkan oleh tokoh masyarakat dan FKUB setempat dalam mempromosikan semangat kebersamaan dan mencegah gesekan antar warga jelang perayaan Nataru? Monggo, Pak. Monggo. Jadi peran FKUB dalam menjaga keutuhan warga atau gesekan warga di malam Iya, Natal. nggih. untuk mencegah pergesekan. Oh, ya. Nah, Forum Kerumunan Madragama FKUB dalam mencegah konflik dan sebagainya itu selalu tidak bisa lepas dari tokoh agama dan pemerintah Kesbang dan Kementerian Agama. Itu selalu. Bahkan ini dari Kesbang, kepala Kesbang menerbitkan apa itu Pak istilahnya? Pak yang Pandisis. Oh, Pindai Sitapak. Ya, Nggih. itu sudah ditandangkan di sana. Jadi dengan adanya kita untuk mengurangi konflik dan sebagainya, antara lain moderasi beragama. Moderasi beragama itu mengamalkan agama secara moderat, tidak berlebih-lebihan, sehingga menimbulkan antara lain satu, toleransi. Kembangkan toleransi, kekurangan mengurangi konflik, kebersamaan, kemudian kesetaraan. Toleransi jelas saling menghormati, saling menghargai, tidak benar sendiri. Kebersamaan jelas dalam hal apapun kita bangsa Indonesia bersama-sama. Kesetaraan kita dalam agama tidak ada membeda-bedakan. Bedanya hanya yang takwa saja yang membedakan. Bangsa Indonesia juga demikian, tidak ada yang membedakan ras ini, ras itu dan sebagainya. Maka FKUB selalu menjaga itu tadi, toleransi, kebersamaan, dan kesetaraan. Insya Allah konflik akan berkurang. Sebagaimana panjenengan ketahui, waktu peristiwa Pegundan, oh iya, oke. itu Pemalang sama sekali untuk ajang. Itu dari manapun datang di situ. Buktinya bisa diatasi dengan baik. Itu kerjasama tadi disampaikan oleh dari Kesbang, keamanan dan sebagainya, dan alhamdulillah. Pada tanggal 4 September, lewat WA, Pemalang akan ada demo besar-besaran. Tanggal 1 perkomunikasi dengan FKUB dan agama yang lain mengadakan rapat dan sepakat Pemalang tidak ada apa-apa. Itu semuanya karena kita semuanya. Kalau saya simpulkan
dalam pantun begini, mawar berduri, memagari halaman, Cakep. kawat berduri, memagari para demonstran. Biar di sana ada kerusuhan, sepakat Pemalang damai dan aman. Wih, luar biasa, mantap ya. Oke, ada tambahan mungkin Pak? Baik, Ini Pak Nur. saya tambahkan di Pemalang itu antara Kementerian Agama dan FKUB punya yang namanya Kampung Moderasi Beragama. Oh, ada Pak. Di mana Ada itu? 2, yang satu Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, yang Iya. kedua Desa Rawosari, Kecamatan Lujeni. Oh, oke. Kegiatannya itu ya ada dialog interaktif, berbagai tokoh agama, pengelola rumah ibadah, dan tokoh iya. masyarakat, dan dilanjut adanya jalan kerukunan umat beragama. Jalan Kerukunan kerukunan. umat beragama Oke. pada tingkat artinya kami kopi sudah membangun bukan hanya menjelang Natal, tapi sebelumnya sudah ada oke. kegiatan. Kemudian juga setiap tahun itu antara Kemenak dan FKUB pasti ada kegiatan jalan kerukunan umat beragama tingkat Kabupaten Pemalang. Terima Luar kasih. biasa, iya. Jadi emang untuk membentuk sesuatu wilayah atau masyarakat yang toleran dan lain sebagainya itu dibentuknya nggak tiba-tiba, tapi memang sudah dari sebelum-sebelumnya itu ya, sebelum Nataru ini juga sudah terbentuk Nggih, seperti itu betul. nggih Pak nggih. Menambahkan, Mbak, Iya, monggo. karena penting kerukunan, bahkan pernah FKUB diundang oleh Polres untuk merukunkan para usaha ini karaoke. Oh gitu. Iya. Karaoke ada perselisihan, FKUB diundang. Saya bilang, FKUB kok diundang karaoke? FKUB kan forum kerukunan umat Umat beragama. beragama. Baiklah, kalau begitu sekarang menjadi forum kerukunan umat berdangdut. Oke. Nah, itu ternyata yang dibutuhkan kerukunannya. Jadi kerukunan itu memang dahsyat sekali, Iya. luar biasa. Siapapun, apapun, wilayahnya seluas apapun, kerukunan tetap dibutuhkan. Oke. Jadi forum kerukunan ini memang luar biasa dalam hal kemajuan bangsa, negara, daerah, dan wilayah, terutama Pemalang khususnya. Mari kita jaga kerukunan itu sama-sama. Oke, luar Karena biasa. apa? Kita bolehlah berbeda pendapat, tapi tetap sepakat untuk menyatukan umat. Ya, Oke, jadi luar kita harus biasa. begitu. Iya. Kita harus ya, laut yang luas itu samudra, pulau yang besar itu benua. Kita ini saudara. Betul Walaupun Pak. berbeda, tetap satu Indonesia. Betul sekali. Iya, memang harus ditanamkan Ya. begitu ya. Iya. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita ke Sebang ya, ke Pak Bambang nih. Terkait dengan saya pernah dengar terkait dengan tadi indeks kerukunan umat beragama. Sebenarnya itu makna ataupun juga fungsi dari indeks kerukunan umat beragama ini bagi pemerintah sendiri itu seperti apa, Pak? Nggih. Terima kasih, Mbak. Jadi terkait dengan pengukuran indeks kerukunan umat beragama bagi pemerintah ini menjadi sebuah data bagaimana kita memotret keadaan kerukunan umat beragama di seluruh wilayah Kabupaten Pemalang. Jadi dilakukan survei, metodenya dilakukan survei secara langsung oleh petugas yang ada di Bakes Bangpol, bekerja sama juga dengan teman-teman dari tim Mitwasdin, itu melakukan survei sampling ke setiap desa di semua wilayah Kabupaten Pemalang. Nah, dari hasil survei itu kemudian kita olah, kita jadikan sebuah pengukuran untuk menghasilkan sebuah indeks. Nah, dan alhamdulillah di Kabupaten Pemalang ini indeksnya sudah kategori tinggi, 74%. Artinya 74%. bisa memotret bahwa pelaksanaan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Pemalang dengan melihat kondusivitas wilayah dari kerukunannya itu baik, insya Allah diharapkan bisa berjalan dengan baik juga. Jadi semacam itu. Artinya kalau kondisi wilayah di Kabupaten Pemalang kurang baik atau kurang rukun, artinya kan ada sesuatu nih Iya, apa ya, sehingga
program-program pemerintah ini akan menjadi sulit untuk dilaksanakan. Tetapi dengan melihat kondisi kerukunan yang baik, sehingga jalannya pembangunan itu bisa berjalan. Macam itu, Mbak. Oke, iya. Jadi memang ini menjadi dasar begitu ya Pak, indeks tadi, indeks kerukunan. Dan Dan Mbak, monggo. angka 74 itu objektif sekali, Pak. Iya, Sampai-sampai kita tidak tahu. Dari Jakarta langsung ke Subang, langsung survei. Kita tidak tahu itu. Tahu-tahu nilainya. Jadi objektif sekali. Oke, oke. Jadi ya. kita dipanggil ke Subang, ini angkanya sekian. Dari umat beragama tidak tahu langsung ke masyarakat, tidak langsung kita persiapan, tidak Iya, tahu iya, iya. kapan datangnya pun tidak tahu. Jadi angka sudah di Subang. Jadi objektif sekali, betul. Emang itu memotret di Iya, lapangan betul. gitu ya. Memotret di lapangan. Mbak, nambahkan ya, Mbak. Jadi indeks itu yang mengadakan Balitbank, Balai Penelitian dan Pengembangan, Iya. Kementerian Agama Republik Indonesia dari pusat, Mbak. Sehingga ya tadi Pak kata Pak Mudasir Kesbang nggak tahu kapan demi turun. Iya. Nah setelah ada hasil baru sampaikan nilainya adalah sekian. Ya terima kasih. Oke, jadi memang itu tadi indeks kerukunan umat beragama ini benar-benar potret lapangan, Betul. potret di lapangan bagaimana kerukunan umat yang ada di Kabupaten Kabupaten Pemalang Pemalang. seperti itu. Oke, kita jeda dulu sebentar ya Sobat Widuri, jangan kemana-mana, tetap di sini di 87.7 FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah banyaknya informasi dan juga media yang beredar, kita perlu untuk memilih dan memilah informasi yang terbaik dan juga media yang terpercaya. Saya Amin Diantoro, Bupati Kabupaten Pemalang, mengajak seluruh warga masyarakat Kabupaten Pemalang untuk sama-sama senantiasa mendengarkan LPPL Radio Suara Widuri 87.7 FM. Dan saya mengajak warga masyarakat untuk senantiasa menikmati, mendengarkan, dan juga mengikuti semua rangkaian acara di Radio Suara Widuri, mendapatkan informasi yang paling baik, yang paling tepat dan terpercaya, dan semoga ini menjadikan kita memiliki wawasan untuk sama-sama berkembang sebagai warga masyarakat Kabupaten Pemalang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk meningkatkan solidaritas, mari kita bergotong royong membersihkan lingkungan kantor atau rumah kita agar menjadi bersih, hijau, dan apik. Jangan lupa untuk selalu menyediakan tempat sampah baik di rumah atau di kantor. Buanglah sampah di tempatnya dengan memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Sampah dedaunan atau sisa makanan buanglah di tempat sampah organik. Untuk sampah plastik, logam, kaca, dan kertas, buanglah di tempat sampah anorganik. Dan sampah styrofoam, puntung rokok, masker, atau pembalut bisa dibuang di tempat sampah residu. Jangan lupa manfaatkan sampah organik atau anorganik yang masih bisa untuk didaur ulang.
Mari ciptakan lingkungan kantor maupun rumah kita untuk menjadi resik, hijau, dan apik. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, masih di dialog interaktif bersama Kesbang Pol Kabupaten Pemalang dan juga FKUB Kabupaten Pemalang. Tadi kita sudah berbincang terkait dengan kerukunan umat beragama di mana toleransi, kemudian saling pengertian, saling menghormati ini menjadi kunci kerukunan umat beragama di Kabupaten Pemalang dengan tadi angka indeks kerukunan umat beragama mencapai angkanya 74% begitu ya Pak. Dan itu tergolong tinggi dan itu memotret kerukunan umat beragama di Kabupaten Pemalang seperti itu. Oke, kita lanjut lagi nih Pak. Bahas terkait dengan tentunya ada tantangan dalam menjaga kerukunan umat beragama yang ada di Kabupaten Pemalang. Tantangan yang pernah dihadapi yang mungkin di lapangan sendiri itu seperti apa? Mungkin dari FKW dulu atau Kesbang Pol dulu? Monggo, Bapak, tantangan. Untuk Kabupaten Pemalang khususnya, kerukunan umat beragama ya memang tidak 100% mulus. Yang namanya tantangan di mana-mana saja. Antara lain dalam hal pendirian rumah ibadah. Ya, rumah ibadah itu memang ada kalanya ada tantangan, tapi itu pun tidak 100% tapi bisa diatasi. Sebab pendirian rumah ibadah itu ada aturannya, harus 90 orang itu sebagai pengguna, 60 orang itu persetujuan. Kalau itu ditempuh, kemudian lengkap 60 sebagai persetujuan pendirian rumah ibadah, kemudian 90 itu pengguna, langsung forum kerukunan beragama beserta Kemenak, kemudian mengajukan rekomendasi pada Pak Bupati, keluarlah izin untuk mendirikan rumah ibadah. Tidak hanya non-muslim, masjid pun demikian. Jadi andai kata tidak memenuhi persyaratan, itu tetap andai kata tidak memenuhi persyaratan, ada istilah izin sementara. Izin sementara ini boleh tempat-tempat tertentu dipakai, tapi dengan persetujuan yang punya bangunan, kemudian diajukan ke pemerintah daerah, dalam hal ini lewat Kesbang dan kemudian ke Pak Bupati, keluarlah izin sementara. Ini salah satu cara andai kata 90 dan 60 tidak dipenuhi. Jadi tidak ada istilah kesulitan. Tidak ada mempersulit, juga tidak ada pemerintah ada mempersulit, tapi mengatur. Oleh karena itu kendalanya itu saja. Kemudian masalah kerukunan sama sekali tidak ada kendala. Sama sekali tidak ada. Sebagai contoh, masyarakat pada waktu Idul Adha yang bersama dengan yang mereka non-muslim pun ikut merasakan dan sebagainya. Itu sebagai kebersamaan. Jadi untuk kerukunan memang tidak ada istilah kendala dan sebagainya, dan bisa dirasakan. Pemalang tidak pernah terjadi konflik tentang agama secara meluas. Semuanya bisa direndam karena apa? Bahkan setiap bulan sekali 6 tokoh agama itu selalu bertemu dimanapun, seperti saudara, seperti dia dalam istilah. Itu salah satunya. Jadi sehingga kendala-kendala pun bisa terreaksi secara dini. Termasuk kemarin dengan Kesbang ke kecamatan-kecamatan juga untuk itu. Untuk mendeteksi sejauh mana kendala yang akan mengganggu kerukunan itu, dan ternyata ditemukan tidak Pak? Kemarin tidak ada masalah dan langsung berhadapan dengan orangnya, dengan tokoh agama dan sebagainya, semua kecamatan. Alhamdulillah selesai dalam 4 hari selesai bersama Kesbang. Dan luar biasa. Ada tambahan Bapak monggo? Ya, nambahin sedikit. Jadi betul Mbak, berdasarkan hasil monitoring kita dari pemerintah daerah bersama FKUB ke-14 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Pemalang, secara umum memang tidak ada tantangan yang besar secara umum. Tetapi memang kita tidak menutup mata juga bahwa kerukunan antar umat beragama memang betul sangat terjaga di Kabupaten Pemalang. Hanya sedikit kadang-kadang toleransi inter umat beragamanya dari yang masih dalamnya justru. Jadi dalam satu umat beragama sendiri kadang-kadang
masih belum ada sedikit Konflik toleransi gitu ya. yang ya betul, tapi ini juga menjadi perhatian kita, tetapi alhamdulillah secara umum di Kabupaten Pemalang tidak terjadi gesekan antar dalam satu umat beragama juga. Sebagai contoh, kemarin disampaikan oleh beberapa camat, salah satunya ada di Pulau Sari juga, kemudian menyampaikan, jadi pas pada saat hari santri kemarin pun antara umat agama Islam dari kelompok organisasi baik Nahdlatul Ulama, kemudian Muhammadiyah, kemudian yang lain juga saling bersama melakukan kegiatan bersama. Di Kecamatan Moga juga sama semacam itu. Kemudian ada di Kecamatan Hulu Jami dan Petarukan juga menyampaikan semacam itu. Artinya kerukunan interumat beragama pun di Kabupaten Malang masih terjaga dengan baik. Itu, Mbak. Oke, luar biasa sekali. Ada tambahan, Pak Nur Effendi? Ya, ini terima kasih terkait kerukunan antar umat beragama di Malang. Itu memang tadi sampaikan sudah kondusif. Setiap agama apapun, baik itu Islam yang lain, ketika mau membuat rumah ibadah ada masalah, akan kami bantu sepenuhnya. Akan kami bantu jalan keluarnya. Ya misalnya kalau mereka mau bikin masjid ya, kok lingkungannya itu menolak karena pahamnya berbeda umat agama di Islam, ya kan mudah, ya baiklah dari agama aliran itu membuat istilahnya forum pengajian atau pengajian masjid taklim, dibangun gedung, kan gak dilarang. Adapun persoalan nanti ketika pengajian ada kegiatan sholat bersama jamaah, itu kan nggak apa-apa. Itu Islam. Kemudian dari non Muslim kami juga pernah membantu dari gereja Kristen Batak gitu ya. Mereka mau bikin rumah ibadah di desa Kaligelang ditolak, di daerah Petarukan ditolak. Ya kami bantu bagaimana jalan terbaik. Nah mereka ada ruko di Jalan Pantura sebelah terminal, yang punya ruko setuju akan kami dampingi. Mereka membuat izin sementara, ya kami buat rekomendasi. Kemudian yang terakhir, 6 tokoh agama itu hubungan antara bahasanya bupati lewat Kesbangpol, lewat Kementerian Agama itu ya bahasanya akrab ya. Ya misalnya bahasanya ada kejadian tertentu, tokoh agama kumpul, siap kumpul. Dulu pernah ada kasus, ada orang gila apa orang stres bakar Quran di dekat LP ya. Itu langsung habis itu dikumpul Kapolres dan agama bisa datang semua. Demikian juga kegiatan yang lain. Terima kasih. Oke, jadi memang di sini sudah terjalin gitu ya kerjasama baik dari pemerintah daerah, kemudian tadi FKUB dan sektor lainnya mendukung seperti itu. Kemudian ini ada WhatsApp masuk ya, kalau tadi dari YouTube, ini sekarang dari WhatsApp. Ini ternyata karena kita memang jangkauannya luas, dari Magelang bahkan ikut bertanya Bapak. Iya, ini Theo dari Magelang mau tanya nih, bagaimana hak dan kewajiban dalam kerukunan umat beragama dalam rangka menyambut Nataru bagi warga Pemalang, dan apa saja yang perlu diperhatikan dalam kerukunan umat beragama. Begitu, monggo Pak. Terima kasih. Jadi hak dan kewajiban warga negara di dalam menyambut Nataru ini artinya haknya begini. Hak dari setiap warga negara itu untuk beragama itu kan dijamin oleh undang-undang. Untuk beribadah juga dijamin. Artinya bahwa setiap warga negara itu bebas untuk menjalankan ibadahnya sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Itu hak yang menjadi dasar dari setiap warga negara. Kemudian dari hak itu kewajiban pemerintah adalah memberikan rasa aman. Ya, rasa aman itu tadi salah satunya pemerintah daerah adalah kegiatannya melalui kegiatan monitoring. Monitoring pada saat malam misa Natal di tanggal 23 atau malam 24 itu bersama Forkompimda dengan perangkat daerah terkait melakukan monitoring pengamanan. Kemudian tadi menempatkan personil pengamanan di pos-pos yang sudah didirikan. Artinya semacam itu. Oke. Iya, ada tambahan? Bapak-bapak monggo. Cukup?
Iya. Kalau dalam menghadapi Nataru, dari FKUG mendorong kepada umat beragama pada khususnya untuk saling jangan mencaci, jangan membenci. Jadi memang kalau saya terangkan dalam sebuah istilah begini, jangan takut pada bunga yang berduri. Sebab bunga yang berduri belum tentu menyakiti. Iya, betul. Jangan ikut-ikut kelompok yang senang mencaci dan membenci. Sebab yang dicaci dan yang benci lebih sakit daripada tertusuk. Wih, luar biasa ya. Iya benar ya Pak ya. Oke, monggo Pak, ada tambahan? Gini ya, terkait Nataru bahwa kerukunan umat beragama dalam menyambut Nataru, tahun baru dan Natal, dirinya merupakan perwujudan dari sikap saling menghargai, saling bertoleransi, tenggang rasa antar umat beragama. Ini merupakan pilar penting untuk menjaga keharmonisan sosial dan stabilitas nasional. Terima kasih. Oke, luar biasa. Begitu ya. Pak Theo dari Magelang nih jauh-jauh juga ikut tanya, ikut nimbrung di sini ya. Lalu masih dari WhatsApp selanjutnya ini terkait dengan tantangan terbesar FKUB dalam menjaga toleransi di Pemalang khususnya di era media sosial yang rawan provokasi nih Pak. Monggo. Untuk media sosial yang terprovokasi itu memang satu, kita sering melihat atau membaca ini HP. HP itu menurut saya itu BMKG, Bu. BMKG. Apa ini kepanjangannya dulu, Pak? Bikin masyarakat kaget dan grogi. Oke, iya. Betapa tidak membaca malam tanggal 4 itu. Jangan lewat jalan ini. Di sini tempat kumpulnya para demonstran. Di WA itu, Bu. Tanggal 4 jam sekian mau ada demo besar-besaran. Itu WA. Ternyata paginya tidak ada apa-apa. Nah, untuk itu maka kita memesan, jangan mudah terprovokasi oleh kita. Silakan ber-WA, tapi WA-nya adalah pausan Al-Quran. Kalau WA itu memang sering begitu terprovokasi. Jangan sekali lagi, mari kita umat beragama, jangan mudah terprovokasi oleh WA yang mungkin tidak jelas sumbernya. Iya, betul. Maka sekarang kita harus berhati-hati yang namanya WA itu. Oke, ada tambahan Pak Bambang? Dari Pak Nur, tantangan FKB? Cukup ya. Ya, jadi memang di sini bukan hanya soal agama saja ya, tapi semuanya ini kalau udah di media sosial itu kan gampang untuk bisa terpancing dan sebagainya. Jadi kalau misalnya memang mendapatkan informasi harus dicek dulu kebenarannya, seperti itu. Oke, kemudian kita ke Kesbang nih. Oke, terkait dengan apa indikator keberhasilan Kabupaten Pemalang dalam menjaga kerukunan umat beragama selama Nataru ini, Pak. Terkait peran pemerintah daerah tadi. Jadi tadi sudah kami sampaikan bahwa peran pemerintah daerah di dalam menjaga kondusivitas di Natal dan Tahun Baru ini salah satunya adalah tadi kita melakukan monitoring bersama Forkompimda. Bersama Forkompimda, kemudian juga melibatkan perangkat daerah yang terkait. Kemudian tadi menempatkan personil pengamanan dari unsur TNI, kemudian dari Polri itu sendiri, kemudian tadi kita melibatkan organisasi kemasyarakatan, yang ada khususnya yang bergerak di bidang keagamaan. Kemudian tadi kita melibatkan juga kepanduan dari Pramuka juga kita libatkan untuk membantu pengamanan di malam Natal dan juga Tahun Baru. Kemudian tentunya kita mengadakan kemarin itu untuk rapat koordinasi lintas sektoral. Sudah berarti ya Pak ya? Kemarin mengadakan rapat koordinasi lintas sektoral yang dipimpin langsung oleh
beliau Pak Bupati Oh, langsung dan Pak dipimpin Wakil Pak Bupati, Bupati. nggih, untuk memberikan gambaran dari setiap perangkat daerah terkait, memberikan laporan kesiapan terkait dengan pengamanan malam Natal dan Tahun Baru, kemudian antisipasi hal-hal nggih, terkait kesediaan misalnya gas, BBM, kemudian terkait tempat wisatanya juga seperti iya, apa. Jadi betul. kemarin sudah dilaporkan kepada beliau Pak Bupati oleh dari perangkat daerah yang terkait itu. nggih, Oke. gitu. Berarti memang sudah ada rapat koordinasi Betul. antar ini ya Lintas OPD sektoral, lintas nggih. sektoral itu untuk pengamanan di Nataru ini. Berarti Nggih. bukan hanya dari pihak Kesbangpol, FKUB ataupun juga tadi Polri dan TNI, tapi justru lebih banyak ya Pak. Nggih, lintas sektor Lintas itu. sektor itu bukan seputar tadi hanya malam Natalnya saja atau pas hari Natalnya saja, tapi karena berhubungan juga dengan libur sekolah Betul. gitu kan. Jadi otomatis mungkin akan banyak orang yang berpergian dan lain sebagainya, dan itu juga termasuk Pengamanan ya, lalu lintasnya juga dari Polri maupun dari Dinas Perhubungan. Oh iya, nggih. betul-betul. Oke. Artinya terlibat di situ. Iya, berarti terlibat semua begitu Iya, ya Pak betul. ya. Oke, ini masih dari WhatsApp. Kalau ini dari Bu Rini, bagaimana peran FKUB dalam membantu proses perizinan pembangunan tempat ibadah, khususnya untuk tempat ibadah gereja, wihara dan lainnya? Karena terkadang untuk proses perizinan dari pemerintah tidak mudah. Terima kasih. Peran FKUB. Untuk hal ini, sebagaimana saya sampaikan tadi, pembangunan gereja kalau yang dibangun sebelum tahun 2006 sebelum itu 2006. memang sudah artinya memang sudah ada. Tapi kalau sudah ada aturan, kita harus mengambil tadi izin bangunan dengan persyaratan tadi saya sampaikan. Seandainya itu tidak terpenuhi, pemerintah daerah akan memberikan jalan keluar, antara lain tadi silakan milih tempat yang mana. Mungkin di masyarakat ada tempat, dipilih salah satu umat, Pak ini ada tempat di sini untuk ibadah, silakan. Dengan catatan tadi yang punya rumah itu apapun bentuk rumahnya adalah memenuhi persyaratan. Dengan diketahui oleh yang berhak memenuhi persyaratan. Artinya rumah itu tidak mudah roboh. Dan akhirnya bangunan yang sudah yakin itu tidak mengganggu dalam ibadah. Kemudian itu ada persetujuan dari yang punya rumah, kemudian oleh kepala desa dan seterusnya, kemudian nanti FKUB bersama Kemenak memberikan izin sementara 2 tahun sekali diajukan. Itu untuk izin kalau yang sementara tadi itu katakan ya. 90-60 sudah terpenuhi, pemerintah daerah membantu izin sementara. Dan Pak Bupati pun bisa mendirikan pada Pak Camat. Tidak langsung Pak Bupati, oke. Pak Camat bisa untuk izin sementara itu. Itu peraturan bersamanya seperti itu. Jadi sekali lagi pemerintah tidak mempersulit tapi mengatur apa yang menjadi tempat ibadah dari para umat beragama, tidak mempersulit, hanya mengatur. Iya, berarti Intinya ketika itu Mbak, intinya itu peran FKUB itu di pemberian rekomendasinya. rekomendasi Untuk pendirian tempat ibadah. Nggih, intinya itu. Oke, iya, Ini ya. Bapak. Memang rumah ibadah yang sudah ada sebelum bulan April tahun 2006 itu ada edaran dari Pemda ditangani dari Sekda, itu bentuknya pemutihan. Pemutihan itu hanya minta persetujuan tanda tangan dan KTP 10 tokoh agama. Misalnya contoh kayak Santo Lukas dibangun sebelum 2006, Ya. Masjid Agung sebelum 2006, kemudian juga rumah ibadah yang lain itu bentuknya pemutihan. Tapi kalau sudah dibangun setelah 2006 itu memang bahasanya reguler. Reguler itu menurut PBM nomor tahun 2006 nomor 98 itu memang 60 itu lingkungan, 90 pengguna. Misalnya kalau ada di Desa Mulyoharjo mau bikin gereja, 90 tidak tercukupi, bisa keluar dari Mulyoharjo, 1 kecamatan, 1
Satu kecamatan tidak tercukupi, satu kabupaten. Andai kata 90 itu tidak terpenuhi. Nah, apabila tadi lingkungan tidak terpenuhi 60, ya insya Allah FKUP mendampingi. Selama ini nggak ada masalah ketika mereka mau buka rumah ibadah dengan catatan ya kita ya apa ya, artinya sering konsultasi antara pengguna rumah ibadah, pengurus dengan FKUP dan bank dan Kemenak dan dengan pihak Pemda. Oke. Jadi selama ini nggak ada kesulitan ya. nggak ada umat tertentu yang mau beribadah itu istilahnya nggak ada tempat gitu. Apalagi tahun sebelumnya waktu Menteri Agama Yakut itu ada aturan di Kementerian Agama bagi mereka yang nggak punya rumah ibadah bisa pinjam pakai di aula Kementerian Agama. Oh, Itu. oke, iya. Sehingga kesimpulannya nggak ada masalah bagi umat beragama yang beribadah di rumah ibadah. Terima kasih. Oke, ya begitu ya Ibu Rini. Ya, dan ternyata tidak sadar ya kita ya, sudah hampir 1 jam kita ngobrol di sini. Jadi untuk sahabat Tiduri, semoga informasi yang tadi disampaikan terkait dengan kerukunan umat beragama, apalagi menjelang Nataru ini bisa bermanfaat buat sahabat Tiduri. Untuk terakhir Pak, closing statement ataupun juga himbauan untuk masyarakat Pemalang terkait Nataru ini ataupun juga kerukunan umat beragama seperti apa? Monggo. Dari Sinten dulu. Jadi Pak. Terima kasih. Forum Kerukunan Umat Beragama menghimbau kepada semua umat beragama pada khususnya dan masyarakat Malang pada umumnya, mari bersama-sama dalam rangka kita menghadapi tahun baru dan Natal dan tahun baru tahun 2026, Natal tahun 2025, kita tetap rukun, bersatu. Kemudian marilah kita bersama-sama kita sukseskan malam tahun baru maupun kita bantu saudara kita yang merayakan hari Natal. Sebab apa? Mereka juga berhak untuk merayakan hari rayanya. Kemudian kita bersama-sama mari pada tahun baru kita rayakan tahun baru kita dengan positif. Keadaan yang positif, tidak ada kendala dalam hal ini, kita bersama-sama untuk saling mendukung, saling membantu di antara kita semuanya. Kemudian terakhir saya sampaikan lambang negara burung Garuda. Bhinneka Tunggal Ika, itulah semboyannya. Kita ini memang berbeda-beda, tapi NKRI tetap diutamakannya. Terima kasih. Luar biasa. Lanjut, Pak Nur, monggo. monggo. Pak. Terima kasih. Jadi sebagai terakhir kami sampaikan, kami menghimbau kepada seluruh warga di wilayah Kabupaten Malang bersama-sama untuk tetap menjaga kondusivitas wilayah, sama-sama menjaga toleransi antar umat beragama sehingga saudara-saudara kita semua bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing, tidak ada gangguan apapun dan keamanan di wilayah Kabupaten Malang tetap terjaga. Dan kami sampaikan juga bahwa alhamdulillah di tahun 2025 ini karena Pemalang juga sudah mendapatkan penghargaan Indeks Harmoni Indonesia itu di urutan 29 di seluruh kabupaten yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya sama-sama kita jaga harmoni kemudian kerukunan antar umat beragama. Demikian, terima kasih. Luar biasa, 29 dari se-Indonesia Pak berarti. Betul. Itu suatu prestasi yang luar biasa dan itu harus dipertahankan. Betul. Dan untuk mempertahankan itu kita butuh peran serta masyarakat untuk saling toleransi, saling menghargai, menghormati tadi ya, apalagi untuk menjelang perayaan Natal 2025 dan juga Tahun Baru 2026. Terima kasih untuk para narasumber yang sudah berkenan hadir di studio kami dan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait kerukunan umat beragama untuk menjelang Natal dan Tahun Baru.
yang tadi sudah berinteraksi bersama kami mendapatkan door prize ya Pak Iya, ya. siap, Oke, monggo. ya jadi silakan nanti bisa diambil di studio Radio Suara Widuri. Untuk itu sekian dialog di kesempatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. You and me, wherever we go, our songs on the radio with 87.7 more music, better variety. LPPL Radio Suara Widuri FM, satu dalam inspirasi. It's time to listen to LPPL Radio Suara Widuri FM. They make you feel great. It makes you feel awesome. Just feel really good. Today, we remember. 87.7 FM. LPPL Radio Suara Widuri FM, satu dalam inspirasi.